Restui Indonesia borong 42 unit jet tempur Rafale, ternyata Prancis ingin balas dendam ke Australia. Rafale merupakan jet tempur buatan Prancis yang telah dibekali dengan teknologi canggih. Rafale Prancis juga menjadi salah satu pesawat tempur yang dipesan oleh Indonesia. Bahkan, pembelian jet tempur Rafale dari Prancis ini membuat Indonesia disorot oleh negara lain. Terlebih, Indonesia yang akhir-akhir ini hobi belanja alutsista, banyak yang meyakini bahwa Republik Indonesia akan menjadi negara yang ditakuti di kawasan ASEAN. Belum lagi dengan peringkat kekuatan militer yang diduduki oleh Indonesia, yang mana NKRI berada di peringkat 1 di kawasan ASEAN. Akan sangat membanggakan jika nantinya Rafale sudah dikirim ke Indonesia. Yang mana nantinya Rafale akan membantu TNI AU dalam menjaga kedaulatan sekaligus keamanan Indonesia. Bahkan pembelian Rafale dari Prancis ini, Indonesia tak tanggung-tanggung untuk memesan sebanyak 42 unit. Di mana hal tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak, baik dari Prancis maupun dari Indonesia. Tetapi, baru-baru ini muncul kabar bahwa Prancis disebut berencana untuk balas dendam kepada Australia dengan memberikan restu kepada Indonesia membeli 42 unit Rafale. Dilansir dari Avions Legendaris, disebutkan bahwa Australia dulu sempat melakukan kerjasama dengan Prancis dalam pembelian kapal selam bertenaga diesel yang dimulai tahun 2021. Namun, pihak dari Australia mengkhianati Prancis di saat proses pengadaan akan diselenggarakan. Dan pada akhirnya, pengadaan ini menjadi dibatalkan oleh Australia. Dan hal tersebut pada akhirnya membuat timbulnya perseteruan antara Prancis dengan Australia. Belum lagi ditambah dengan keputusan Australia yang justru melakukan tanda tangan kontrak pembelian kapal selam bertenaga nuklir dari Fakta AUKUS bersama Amerika Serikat. Dari hal tersebutlah yang membuat dugaan muncul bahwa pembelian Rafale sebanyak 42 unit oleh Indonesia adalah rencana Prancis untuk balas dendam ke Australia. Beberapa bulan lalu, Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto dan Menhan Prancis Florence Parly menandatangani persetujuan kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement atau DCA melalui sebuah pertemuan bilateral di Hotel De Brain, Paris, Prancis. Kedua menteri menyepakati untuk memperkokoh kemitraan strategis kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2011. Dalam keterangan tertulis KBRI Paris, Selasa, Prabowo mengatakan DCA menjadi payung penting bagi kerjasama pertahanan yang komprehensif antara Indonesia dan Prancis ke depan yang saling menguntungkan di berbagai bidang yang menjadi kepentingan kedua negara. DCA sendiri memperluas cakupan kerjasama pertahanan Indonesia dan Prancis. Beberapa bidang kerjasama yang akan menjadi fokus antara lain pendidikan dan pelatihan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan, kerjasama pasukan pemeliharaan perdamaian dan pemberantasan terorisme, dan pengembangan serta penelitian industri pertahanan termasuk produksi bersama. Selain itu, DCA juga memuat kerjasama terkait bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana, seperti pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih belum mereda. Melalui penandatanganan DCA, kedua negara juga berpeluang memaksimalkan potensi dan keunggulan atau competitive advantage kekuatan masing-masing. DCA pun diharapkan dapat meningkatkan interaksi kedua negara di bidang pertahanan sebagai salah satu sektor kerjasama utama dalam kesepakatan kemitraan strategis kedua negara. Kesepakatan tersebut tampaknya memberi peluang Prancis untuk mendekati Indonesia dalam upaya balas dendam pada Australia setelah terbentuknya kesepakatan AUKUS. Seperti diketahui, bulan September lalu Australia meresmikan aliansi AUKUS bersama dengan Amerika Serikat dan Inggris. Australia pun membatalkan kesepakatan kapal selam dengan Prancis. Saat Australia memilih membangun kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi Amerika Serikat dan Inggris dibanding program kapal selam Prancis bernilai miliaran dolar Amerika Serikat, Prancis menuduh sekutunya tersebut menikamnya dari belakang. Padahal, kemitraan Prancis dengan Australia sudah dilakukan sejak tahun 2016 dan dianggap sebagai landasan kebijakan Indo-Pasifik.